warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Dalam kehidupan pasti akan terjadi perbedaan, karena perbedaan ini merupakan fitrah, sesuatu hal yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka niscaya umat ini dijadikan satu umat. Tidak ada perbedaan, semua Tuhannya sama, keyakinannya sama, akidahnya sama dan lain sebagainya. Tapi masalahnya bukan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka berbeda-beda. Maka perbedaan ini merupakan fitrah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kita menanamkan kesadaran akan perbedaan-perbedaan ini, baik perbedaan cara pandang, perbedaan agama, perbedaan akidah, perbedaan keyakinan dan lain sebagainya. Sebagaimana sikap seperti ini banyak ditampilkan dan dicontohkan oleh orang-orang mulia, orang-orang soleh, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan bagaimana perbedaan pendapat antara seorang wali besar yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kemudian bagaimana seorang wali yang lain Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an menyikapi perbedaan pendapat dengan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, di mana keduanya merupakan orang-orang soleh yang diyakini sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah karya yang bernama Jawahirul Ma'ani, yaitu merupakan kitab di mana isinya adalah kumpulan-kumpulan dari mutiara, dawuh atau apa yang dijelaskan, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, yang ditulis oleh santri beliau yang bernama Sayyidi Ali Harazim radhiyallahu an. Di mana dalam kitab ini, kebetulan kitab yang saya miliki halaman 334, di mana halaman 332, di mana beliau ditanya oleh Syekh Ali Harazim sebagai muridnya dan sebagai penulis kitab ini. Qultu li Syekh radhiyallahu an, fama huwal fathul madkur fi qouli ta'ala inna fatahna laka fatham mubina. Di mana Syekh Ali Harazim bertanya kepada Syekh Ahmad, apa yang dimaksud dengan kata al-fathu? Al-fathu secara bahasa artinya adalah terbuka atau pembukaan, bisa juga diartikan sebagai kemenangan. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Fatah ayat 1, inna fatahna laka fatham mubina, dan biasanya diterjemahkan secara bebas bahwasanya sesungguhnya saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kamu kemenangan Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Kemudian yang dimaksud dengan al-fathu, kata terbuka atau kemenangan di sini apa? Maka ketika ditanya, Syekh Ahmad At-Tijani mengatakan huwa fathul Hudaybiyah. Ini merupakan perjanjian Hudaybiyah, di mana sebuah perjanjian yang terjadi dan dialami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan para kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Yaitu dalam perjalanan sejarah ketika Rasulullah berangkat mau melaksanakan ibadah umroh dengan para sahabat, berangkat dari Madinah menuju Mekah. Tapi belum sampai di kota Mekah, di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah bersama para sahabat kemudian dihadang agar tidak menjalankan atau tidak melangsungkan atau tidak meneruskan perjalanan ibadah umroh menuju Mekah. Kemudian perjanjian ini terjadi begitu alot dan akhirnya disepakati bahwa perjanjian ini, dalam perjanjian ini Rasulullah harus balik lagi menuju Madinah dan diperkenankan pada tahun berikutnya untuk menjalankan ibadahnya ke kota Mekah. Ini arti dari ayat ini diartikan secara zahir, yaitu kemenangan, pembukaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui perjanjian Hudaybiyah. Ini tentang penafsiran ayat ini yang disampaikan oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, dan tidak jauh dari penafsiran yang banyak disampaikan oleh para ulama-ulama ahli tafsir. Kemudian Syekh Ali Harazim melanjutkan, qultu lahu, saya bertanya lagi kepada beliau Syekh Ahmad Tijani, dzakara shahibul ibris annahu al-musyahadah. Kemudian beliau menyatakan pendapatnya shahibul ibris, yaitu
uh, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, di mana kalam-kalamnya di dalamnya ditulis oleh muridnya yang bernama Syekh Ahmad Ibnul Mubarak. Kemudian kalam-kalam dari gurunya yaitu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh beliau bukukan dalam sebuah karya yang bernama Al-Ibriz. Al-Ibriz fi kalami Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ini merupakan kumpulan-kumpulan mutiara ilmu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dan ditulis oleh muridnya yang bernama Syekh Ahmad Ibnul Mubarak. Tidak jauh beda dengan kitab Jawahirul Ma'ani, di mana ini merupakan kumpulan mutiara ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Syekh Ahmad At-Tijani dan kemudian ditulis oleh muridnya Syekh Ali Harazim radhiyallahu an. Di mana beliau Syekh Ali Harazim bertanya, Shahibul Ibris yang mempunyai kitab Ibris menyatakan bahwa yang dimaksud al-fathu dalam ayat itu adalah al-musyahadah. Musyahadah yaitu sebuah tahapan di mana seseorang dibuka mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukanya hijab yang menutupi mata batin manusia pada umumnya, sehingga orang ketika masuk pada tahapan musyahadah dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui hal-hal yang orang biasa tidak mengetahui, bisa melihat di mana orang lain atau orang biasa pada umumnya tidak bisa melihat karena ada ketajaman mata batinnya yang dikenal dengan musyahadah. Kemudian bagaimana kata beliau menyikapi perbedaan ini? Syekh Ahmad Tijani bukan lantas menyalahkan apa yang disampaikan oleh Shahibul Ibris, tidak berarti terus menyalahkan tentang pendapatnya menafsiri ayat inna fatahna laka fatham mubina. Ini menunjukkan kedewasaan dan keluasan ilmu masing-masing ulama, masing-masing wali ini tidak seperti kita, di mana kita selalu seringkali kita menyikapi perbedaan dengan merasa diri kita yang paling benar dan kemudian menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Berbeda dengan orang yang memiliki keluasan ilmu. Ketika ada perbedaan pendapat, salah satu contoh yang dilakukan oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau menyatakan ma'anil Quran wasi'atun. Di sini beliau masih memberikan pembelaan walaupun tidak sependapat dengan beliau Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Mereka menyatakan bahwasanya ma'anil Qur'ani wasi'atun, makna Al-Qur'an itu begitu luas. Sedangkan wasyaihu musallamun lahu fi maqalah. Sedangkan seorang syekh, seorang guru ini terserah mereka apa yang dikatakan, diserahkan kepada mereka apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan, ya diserahkan kepada pemilik ucapan itu, diserahkan kepada sahibul kalam atau sahibul qaul, diserahkan dan dipasrahkan kepada orang yang bersangkutan yang punya pendapat itu, karena Al-Qur'an itu begitu luas. Apalagi kata beliau Shahibul Ibris bukan orang sembarangan, kata Syekh Ahmad Tijani, beliau menyatakan li'annahu sahibu basiratin nafidatin. Apalagi Shahibul Ibris yaitu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau adalah seorang yang punya basirah yang tajam, mempunyai mata batin yang tajam, tidak seperti orang pada umumnya. Artinya beliau bukan orang sembarangan. Di sini Syekh Tijani dengan akhlaknya yang luar biasa, meskipun berbeda pendapat, tapi beliau masih memberikan pembelaan kepada orang atau orang lain tadi, yaitu Syekh Abdul Aziz yang pendapatnya berbeda di dalam memaknai dan menafsiri ayat Al-Qur'an inna fatahna laka fatham mubina, di mana Syekh Abdul Aziz menyatakan itu adalah musyahadah atau tersingkapnya mata batin, tersingkapnya hijab di dalam hati. Tapi oleh Syekh Ahmad At-Tijani diartikan sebagai arti dohir, yaitu Fathul Hudaibiyah yang berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Tijani kenapa beliau memaknai Al-Fathu dalam ayat ini adalah perjanjian Hudaibiyah, bukannya musyahadah sebagaimana Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau menyatakan lebih lanjut li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam maftuhun alaihi fi sigharihi. Alasannya luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya sudah sejak kecil itu hatinya sudah futuh. Artinya sejak kecil hatinya sudah dibuka dan disingkap hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sejak kecil sudah terjadi peristiwa pembedahan dada, kemudian hatinya dikeluarkan dan kemudian dibersihkan dari bagian-bagian setan menggunakan air zam-zam oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini sudah merupakan bukti bahwa sejak kecil Rasulullah dibersihkan hatinya
dan orang yang bersih hatinya adalah orang-orang yang dibuka mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah salah satu alasan kenapa Syekh Ahmad tidak setuju dengan pendapat Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang mengatakan bahwa ayat ini maksudnya adalah musyahadah. Karena apa? Karena Rasulullah sejak kecil itu sudah musyahadah. Jauh sebelum ayat ini turun, Rasulullah sudah musyahadah. Kenapa? Karena hatinya sudah futuh, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilanjutkan walam yakun sohiba hijabin. Rasulullah itu bukan orang yang terhijab hatinya, tidak sama dengan kita manusia pada umumnya. Sehingga hatta yuqala innahu futiha alaihi fi dzalikal waqti. Rasulullah bukanlah orang yang terhijab hatinya kemudian bisa dikatakan bahwa dibuka hatinya oleh Allah ketika turunnya ayat inna fatahna laka fataham mubina. Di sini letak ketidaksetujuan beliau, sehingga beliau Syekh Ahmad Tijani lebih cenderung untuk mengartikan ayat ini sebagai Fathul Hudaybiyah, bukan terbukanya mata hati. Karena terbukanya mata hati Rasulullah itu justru sudah terjadi sejak beliau masih kecil. Tapi walaupun beliau tidak sependapat, beliau tidak berarti menyalahkan pendapat yang lain. Bahkan beliau tetap memberikan pembelaan yang luar biasa kepada orang lain walaupun tidak sependapat dengannya. Inilah akhlak mulia yang dimiliki oleh orang-orang mulia, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak inilah patut kita tiru untuk menyikapi perbedaan itu, sehingga perbedaan itu akan menjadi indah pada waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.